pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita kali ini, di mana kita diberkati oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk melangsungkan proses belajar mengajar kali ini dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa kita? Siapa yang pimpin doanya? Tidak perlu diunjukkan, menuntut diri sendiri, ayo. Jadi kita awali dengan doa. Ayo, siapa yang pimpin doa kita? Ayo silakan. Bilang karena itu kan yang mulai. Bapa yang baik, Bapa yang letakkan di dalam surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan di tempat ini untuk berkumpul kembali. Ya Bapa, kami ini membaca pelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya ini dalam kami tentu dia memang menjadi sekali dalam masa ini. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak kami, ada yang tidak hadir? Tidak, Hadir semua ya? Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana tugasnya minggu lalu? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Baik. Sudah bisa kita presentasikan atau masih ada yang mau memperbaiki? Sudah, Pak. Baik, kita belajar perbaiki itu. Nah, ada yang sebelum kita masuk ke tahap diskusi atau presentasi atas tugas yang diberikan pada pertemuan yang lalu, saya mau mengingatkan kembali anak-anak Bapak sekalian tentang pelajaran sebelumnya. Belajar tentang apa kita pada pertemuan sebelumnya? Belajar apa kita pada pertemuan sebelumnya? Berarti, Pak. Lemas. Belajar apa kita pada pertemuan sebelumnya? Berarti, Pak. Apa-apa saja yang termasuk hierarki? Paulus, Khusyuk, Imam, Diakon, Dalam Kasih. Umat Allah. Baik. Itulah struktur kepemimpinan dalam gereja. Ya, di mana umat laki di dalam ada biarawan biarawati dan ada umat Allah. Umat Allah. Seluruhnya umat Allah. Ya, tapi ada yang tidak menerima iman. Baik, anak-anak. Sebelumnya kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3. Pada tahap ini siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Bagaimana kalau kelompok 1 bisa? Ya, silahkan dipresentasikan. Dua orang memegang laki-lakinya kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja mereka. Di sini sudah mereka membuat poster tentang hierarki gereja Katolik. Ya, di saat mempresentasikan, cuma mempresentasikan
kamu dengarkan. Nanti ada sesi tanya jawab atau dan ide dan sarannya, silakan. Ya, baik, silakan kelompok 1 menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Baiklah teman-teman, ini adalah gambaran hierarki. Paus adalah pada dasarnya seorang uskup. Sebagai uskup adalah bahwa dia sebagai ketua dewan para uskup. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasulnya, maka Petrus menjadi pemimpin para rasul. Paus sebagai pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Paus sebagai uskup utama Primat. Paus juga dikatakan sebagai uskup Roma dan kota Roma. Adalah tempat kedudukan utama Paus sebagai pemimpin gereja Katolik sementara. Paus sebagai uskup Roma dan pengganti Petrus adalah sumber dan dasar yang kelihatan dari kesatuan gereja. Paus adalah wakil Kristus, kepala dewan para uskup dan gembala gereja universal lewat ketetapan Allah, tertinggi langsung dan universal. Di setiap jemaah setempat sampai abad ke-6 sebuah keuskupan wilayahnya tidak lebih dari paroki. Maka seorang uskup disebut sebagai pastor kepala dan imam-imam pada zaman itu disebut pastor pembantu. Tugas imam juga seperti uskup, yaitu mewartakan Injil dan mengembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadah dan membimbing umat agar menghayati panggilannya sesuai dengan Injil dan mewartakannya atas kasih Allah. Seorang diakon yang mendapat tumpangan tangan uskup. Diakon adalah tingkatan terendah dalam struktur hierarki. Seorang diakon mendapat tumpangan tangan uskup bukan untuk tugas imamat, melainkan untuk tugas pelayanan. Para diakon adalah pembantu khusus uskup di bidang materi, sedangkan imam adalah pembantu umum. Tugas diakon sejauh dipercayakan kepada oleh kewibawaan yang berwenang adalah menerima baptis secara meriah, menyimpan dan membagikan ekaristi atas nama gereja, menjadi saksi perwakilan dan perkawinan dan memberkatinya, mengantarkan komuni suci terakhir kepada orang yang mendekati ajalnya, membaca kitab suci kepada kaum beriman, mengejar dan menasihati umat, memimpin ibadat dan doa kaum beriman, menerima sakramen tali. Demikianlah teman-teman hasil presentasi kami dari kelompok 1. Baik, anak-anak yang lain, pembagian kelompok 1 sudah selesai presentasikan hasil kerja mereka. Mereka menggambarkan tentang hierarki gereja Katolik, apa-apa saja yang termasuk hierarki gereja Katolik, bagaimana corak kepemimpinannya, ya, sudah mereka jelaskan. Dari apa yang mereka paparkan, ada yang kalian tanyakan atau kalian beri ide, kritik dan saran? Ada? Tidak ada? Hah? Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik. Kita
Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk. Baik, anak didik kami, dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman kelompok 1, saya mau menambahkan sedikit pemahaman kepada kalian atau merangkumkan apa yang kita bicarakan atau kita bahas dalam pertemuan kali ini, ya, mengenai hierarki gereja Katolik. Baik, hierarki gereja Katolik itu harus dilihat seluruhnya dalam satu kesatuan. Siapa-siapa saja tadi yang disebutkan Paus, uskup, imam, diakon. Ya, Paus itu adalah uskup. Ya, dia sendiri adalah uskup agung Roma. Pengakuan terhadap uskup ini, terhadap paus ini harus dalam kebersamaan. Ya, mereka harus bersatu. Dari mana dasarnya kepemimpinan Dewan para Uskup ini? Tadi sudah dijelaskan teman-teman, yaitu dari para rasul, menggantikan para rasul. Ya. Siapa paus pertama tadi? Yaitu Petrus, ketua Dewan para Rasul. Ya. Seiring waktu mereka meninggalkan dunia, digantikanlah oleh Dewan para Rasul. Terus beregenerasi hingga sampai sekarang. Ya. Kalau kita cari di internet di rumah, ya, boleh tahu itu berapa sudah uskup yang ada selama adanya gereja. Mulai dari Petrus sampai sekarang, siapa paus kita? Paus Fransiskus. Minggu baru datang Paus Fransiskus ke nah, kalau tidak salah saya itu terakhir saya sudah 261. Ya, boleh dijadikan ya, cari. Ya. Makanya dibilang asal usul hierarki itu yaitu berasal dari para rasul. Di mana Yesus Kristus memanggil murid-muridnya ada 12 itu kan. Rasul itu artinya yang diutus melanjutkan tugas karya keselamatan misi Yesus di dunia ini. Ya. Kemudian Yesus mengangkat Petrus sebagai ketua Dewan para Rasul itu. Ya. Satu persatu Dewan para Rasul meninggal dunia, maka digantikan oleh Dewan para Uskup. Jadi bukan jumlahnya. Jadi kalau 12 rasul, 12 juga uskup. Tapi yang mereka teruskan adalah tugasnya. Ya. Ibarat kata bukan jumlah, bukan ukurannya, tapi khasiatnya kan gitu kan? Apa pelayanan mereka bagi dunia ini. Jadi susunan hierarki itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Mereka dalam kebersamaan, kesatuan, yaitu Dewan para Uskup dengan Paus sebagai ketuanya.
Hierarki ini merupakan juga tradisi gereja yang dilangsungkan terus-menerus hingga pada saat ini. Ya. Secara estafet katanya kan, kalau lari estafet dalam olahraga itu kan ada kan tongkat itu yang dititipkan ini berlanjut isinya terus sampai sepanjang segala masa. Nah, Paus adalah uskup untuk memimpin dewan para uskup atau memimpin umat Katolik sedunia. Dalam satu negara pun ada juga pemimpin dewan para uskup. Itulah yang disebut dengan kardinal. Ya. Dalam satu wilayah regio, ya, keuskupan yang berdekatan itu ada namanya satu keuskupan agung. Ya, jadi ada berbagai pembedaan uskup. Ada uskup diosesan, ada uskup agung, ada uskup sufragan, ada uskup auxilier, ada uskup coadjutor, ada uskup militer. Ya, apa-apa saja ini boleh dicari di media sosial. Ya, set in Google. Ya. Uskup diosesan itu artinya uskup yang didiosesankan, yang disekulerkan, ya. Yang hidup bermasyarakat. Tadinya dia seorang biarawan, ya. Tapi ketika menjadi uskup dia tidak tinggal lagi dalam sebuah biara, melainkan tinggal di keuskupan atau di rumah dinas uskup, tidak dalam biara lagi. Kemudian ada uskup agung, itu yang tadi wilayah yang berdekatan itu ada pemimpinnya satu. Ya. Untuk Sumatera ini, regio Sumatera kita ini kan ada satu uskupan agung, itu uskupan agung Medan. Siapa uskupnya? Uskup, ya, Cornelius Sipai. Dan sebelumnya itu ada gambarnya, kalau nggak salah pertemuan sebelumnya kita. Nah, ada keuskupan sufragan, itulah simbol ini tempat kita ini, keuskupan sufragan lain. Ada uskup auxilier, ada uskup coadjutor, ya. Ini uskup pembantu. Ya. Boleh dipelajari. Kemudian imam diakon. Imam dan diakon ini adalah pembantu uskup. Imam itu pembantu uskup secara umum. Hampir semua pelayanan atau tugas yang dijalankan uskup boleh dijalankan oleh seorang imam atau pastor. Kalau diakon itu adalah pelayan khusus, hanya hal-hal tertentu. Misalnya sebagai apa? Sebagai lektor, membaca ini di dalam pelayanan. Kemudian di rumah silakan dikerjakan nanti ya. Baik, sebelum kita kembali ke ruangannya, alangkah baiknya kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Siapa yang bimbing doa kita? Baik, silakan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, kami panjatkan Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari pelajaran kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan berkatilah kami Tuhan Yesus di perjalanan dan juga guru-guru kami. Jauhkanlah dari kami segala mara bahaya. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa.